Kesalahan memang banyak terjadi pada diri kita, tapi sebisa mungkin kita harus menghindarinya. Ketika kita berbuat kesalahan, tentunya kita harus memperbaikinya, mengubah kesalahan tersebut menjadi kebenaran. Sebagai mahasiswa kedokteran, mungkin di antara kita banyak melakukan kesalahan, baik itu dalam segi belajar, mengatur waktu, kebiasaan, kehidupan di kampus, dan yang lainnya. Daripada kita pasrah dan berlarut-larut dalam kesalahan yang mana akan merusak diri kita sendiri, lebih baik kita memperbaikinya. Ada satu kesalahan besar yang terjadi dalam pengalaman Yuki sebagai mahasiswa kedokteran. Kesalahan tersebut ialah mengabaikan atau tidak memperhatikan kuliah dosen dan hanya berfokus pada buku dan medical notes, atau mungkin juga internet. Memang buku dan medical notes sangat bermanfaat dalam belajar di kedokteran, tapi ada satu lagi yang tak kalah pentingnya dari itu semua, yaitu waktu. Nah, apa yang Ki maksud di sini? Jadi begini, pada umumnya kuliah kedokteran itu dalam satu semester dibagi atas 3 blok. Satu blok terdiri dari 6 minggu, di mana itu 5 minggu belajar dan 1 minggu ujian. Dalam 1 minggu belajar itu ada kuliah pengantar, yang mana dosen menjelaskan materi yang biasanya ada dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Selain itu ada praktikum dan ada juga keterampilan klinik atau skills lab yang berlangsung 2 kali seminggu di jam 2 siang. Yang mana setelah beberapa pertemuan itu langsung diujiankan. Dan ada juga tutorial 2 kali seminggu dan pleno 1 kali seminggu. Tentunya ini merupakan jadwal yang sangat padat, yang mana waktu istirahat dari itu semua ialah dari jam 4 sore sampai bangun besok paginya. Itu pun sudah disita dengan kerjaan rumah dan berbagai kegiatan harian lainnya. Nah, jadi kapan waktunya untuk baca buku atau notes, terlebih lagi ada materi yang berjibun banyaknya? Ya, tentu waktunya sangat singkat dan tidak efektif, apalagi diganggu oleh rasa malas dan rasa capek. Semenjak Yuki melakukan strategi yang mana hanya baca buku dan notes dan belajar dari internet, terbukti bahwa strategi tersebut tidak efektif. Di mana setelah 5 minggu belajar, masih ada materi-materi yang ketinggalan. Dan hasilnya ada beberapa kesulitan yang Yuki alami dalam ujian. Apalagi yang dikeluarkan di ujian ialah yang benar-benar dibahas di perkataan dosennya. Nah, jadi bagaimana solusinya? Solusinya ialah kembali pada strategi konvensional, yakni fokus memperhatikan dan menganalisa pada saat dosen menerangkan, baik itu di kuliah pengantar, praktikum, dan keterampilan klinik. Berusahalah untuk paham dan sekaligus hafal pada saat dosen menerangkan saat itu juga, sehingga waktu yang dipakai kuliah dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore itu tidak terbuang sia-sia. Jadinya waktu dari jam 4 sore sampai bangun pagi esok harinya bisa digunakan untuk aktivitas lain, seperti bersantai, atau mungkin mengulang materi yang belum paham pada saat kuliah. Itu pun sebelumnya harus diusahakan dulu paham di dalam waktu jam 8 pagi sampai jam 4 sore tadi. Kan ada internet, kan ada medical notes. Nah, disitulah peran sebenarnya dari medical notes dan internet itu. Jadi itulah solusi dari masalah ini, yaitu tetap fokus memperhatikan dosen menerangkan dan diusahakan paham pada saat itu juga bagaimanapun caranya. Jangan hanya mengandalkan buku, medical notes, dan internet, tetapi jadikanlah itu alat untuk kita paham di saat kita tidak paham pada penjelasan dosen. Baik, segitu yang dapat Yuki share pada kesempatan kali ini. Jaga iman, jaga kesehatan, dan tetap semangat. And as always, stay clever. See ya.